Jadi mau pembukaan dulu nih. Sebelumnya, halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Ana, di di konten yang membahas tentang cerita-cerita seputar PPG nih. Nah, pada malam ini aku berkesempatan untuk wawancarain temenku lagi sekelas juga sama kayak kemarin. Kalau kemarin ya sama sekelas, sama sejurusan, dan hari ini juga sama juga sekelas dan sejurusan. Oke, Mbak bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Halo, kenalin temennya Ana, nama Mbak Lia. Sama-sama Iya. dari Prodi Bahasa Inggris, cuma beda generasi ya. Ana generasi Z, Mbak generasi apa gitu ya, zaman kapan gitu. Sama-sama Iya. dari PPG Prajabatan 2022, dapat LPTK-nya Universitas Muhammadiyah Palembang. Iya, benar Tuh. sekali. Nah, jadi pada malam ini kita mau membahas tentang ya cerita-cerita gitu. Cerita-cerita Mbak terkait PPG Prajabatan ini gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih Mbak, eh, Mbak itu dari awal gitu, dari awal ikut PPG, gimana sih perjuangannya waktu pertama kali daftar gitu sampai dinyatakan lolos seleksi? Hmm. Ya, perjuangannya lumayan ya, sesuatu. Kalau diceritain sedih gitu ya, kalau diceritain. Enggak lah, sama kayak Ana juga mungkin setiap orang ada perjuangannya. Cuman bedanya karena awalnya tuh nggak tahu kan infonya ada PPG Prajabatan. Emang udah nunggu ada PPG, cuman nunggu PPG yang mandiri. Karena kalau Daljak nggak memungkinkan karena memang belum masuk Dapodik kan pada saat itu. Jadi pas ada pembukaan, ternyata beasiswa juga. Jadi tertarik lah gitu ya. Nah, agak deg-degan itu karena batas usianya. Usianya kan maksimal berapa? Oh Tiga iya, dua gitu ya. 32. Hampir lah, nggak gitu. Udah 30 plus lah gitu ya. Udah hampir, aduh gimana gitu ya. Nggak diikutin sayang, tapi kalau Iya, diikutin eh, takutnya nggak lolos administrasi ya ternyata lolos administrasinya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. itu pas tesnya itu ya, pas tes pertama substantif. Kalau substantif itu kan tesnya kemana tuh ke ini ya, LPTK atau beberapa sekolah yang kerjasama sama Kemendikbud. Nah, karena Mbak tuh kemarin domisilinya di Pulau Belitung ya, Belitung itu nggak ada LPTK yang buka. Jadi tempat tesnya itu di ibu kota provinsi itu di Pulau Bangkanya nyebrang gitu ya, nyebrang dan itu Oh harus iya, via iya. udara. Kalau via laut bisa sih, cuman jadwalnya nggak pas gitu. Nah, Mhm. itu drama juga gitu ya. Karena antara pengumuman substantif sama tesnya itu kan deketan gitu ya, kalau nggak salah. Aha, Cuma iya, berapa seminggu kalau nggak salah. Nah, itu nyari iya, tiketnya juga nggak gampang. Soalnya kalau penerbangan di sana itu cuman 1 kali sehari penerbangan dan itu pun pagi. Jadi rencananya mau berangkat H-1, ternyata nggak dapet tiketnya. Udah deg-degan kan, udah pasrah, udah gimana gitu ya, udah belajar. Masa cuma gara-gara jadwal gitu ya, jadwal gak tiket jadi nggak ikutan. dapet. Akhirnya nekat-nekatin dapet jadwal yang penerbangan hari H, hari H tes. Cuma syukurnya Mbak tuh tesnya itu di sesi siang, sesi kedua. Jadi sesi 2 itu setengah 2 nggak salah ya. Dan itu harus Iya, iya. harus standby 1 jam sebelumnya ya kan. Biasa kita harus gitu kan. Mhm. Standby di lokasi ujian itu 1 jam sebelumnya. Nah, drama lagi. Ada drama-drama lagi. Mestinya berangkat pesawatnya itu penerbangan jam 8 gitu ya. Ternyata delay. Sampai jam 11 Ah, siang, 11 lewat 20 gitu. Baru datang pesawatnya. Dan berangkatnya itu sekitar setengah 12. Untungnya penerbangannya cepet mhm. gitu ya, cuman sekitar 40 menit gitu. Jadi nyampe sana tuh sekitar jam 12-an gitu. 12-an, 12 lewat 10 gitu. Terus ngebut-ngebut lah, belum makan, belum apa. Posisinya lagi hamil muda lagi.
Aduh, susah. Iya. Iya ya. Oh iya, ini Bumil. Lagi Ya belum benar-benar benar. belum makan, belum apa gitu kan. Tapi karena ngejar waktu harus setengah satu di sana. Jarak antara lokasi tes sama bandara lumayan jauh, itu bisa sekitar 30 menitan. Jadi minta sopir taksinya yang ngebut gitu ya, Pak, tolong banget Pak. Karena ngeri gitu kan, kita mau ujian takut telat. Untungnya Mhm. nyampe sana itu nggak terlalu ketat gitu, panitianya masih memperbolehkan. Nyampe sana tuh telat sekitar 10 menit gitu. Tapi masih diperbolehkan masuk masuk apa namanya? Lokasi tes gitu. Wah. Nah, sudah masuk tes itu kita kan ada tiga tes substantif gitu kan, dan via pakai komputer gitu ya. Kita ininya online gitu. Tes pertama apa? Konten bahasa Inggris, Mhm. 70 soal, berapa Mhm. menit ya, nggak salah. Terus Tujuh. ya, berapa menit ya, lupa. Sekitar 1 jam nggak, Mbak? Ya, sekitar gitu kok ya. Iya. Soalnya ya lumayan ya, membuat otak Mhm. keriting ya. Karena bahasa Inggris full teks gitu, dan pemahamannya Iya. hot lumayan. Terus bahasa Indonesia cuman sekitar 15 soal atau 10 soal gitu ya. Mhm. Ya, 15 dikit gitu soal. ya. Itu masih bisa lah dijangkau. Nah, yang terakhir ini tes yang apa namanya? Numerik. Numerik ya. Itu kayaknya masalah Mhm. sejuta umat itu. Udah nggak konsen, udah kebut-kebutan, nggak makan, nyampe itu ngeliat soal keriting gitu kayak pesimis, lulus nggak ini passing grade segala macam. Dan apa dramanya di dalam itu juga ada gitu. Nah, jadi pas Mbak nyampe sana itu kan tesnya di SMA gitu ya, di SMA di Pangkal Pinang. Iya. Itu entah kenapa gitu error komputernya sampai 4 kali Mbak ganti Mhm. PC, ganti tempat duduk Mhm. karena nggak bisa ke save, terus nggak bisa lanjut. Udah kayak ya Allah, dipermainkan lah perasaan Mbak hari itu, teraduk-aduk. Udah kayak pasrah ya Allah. Pokoknya kalau udah berjuang kayak ini, ya sudahlah, apa ini kayak apa firasat ya lulus atau enggak, tapi ya udah banyak-banyak berdoa aja kalau rezeki nggak kemana gitu. Ya begitulah, Mhm. akhirnya ya pengumuman alhamdulillah lulus sama kayak Ana ya. Rezekinya Ya, baik. alhamdulillah. Benar-benar. Ya, itu cerita selama tes substantif. Nah, kalau waktu wawancara ada Oh drama-dramanya iya, nggak, Mbak? drama tuh apa ya? Iya, pasti pasti deg-degan ya, karena kan kita nggak Iya. tahu gitu kan, asesornya siapa, nanyain apa, Mhm. terus nulis Mhm. katanya sesuai esai, esai aja kadang-kadang lupa-lupa kan apa yang Mhm. ditulis. Jadi itu dramanya nggak terlalu sih, cuman pas makan siang aja gagal lapar gimana gitu. Asesornya Oh, untungnya dua-duanya baik gitu, dua-duanya humble, terus enak. Cuman masalahnya pada saat itu H-1 jadwal tes wawancara Mbak itu di apa kebetulan Mbak tuh ini kan ada acara jadi guide untuk acara G20 di Belitung. Nah, itu mhm. bertepatan sekali besoknya itu. Mesti hari itu mesti gladi resik, tapi tes wawancara jadi berbarengan gitu. Jadi minta izin dulu supaya gladi resiknya nyusul gitu ya. Karena ada tes wawancara Oh, gitu. Asesornya untung enak, nyambung. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputar pengalaman kita lah, nggak yang judgement, yang gimana-gimana gitu. mhm. Terus ramah, yang pasti ramah. Jadi kita yang pertama nervous, deg-degan, jadi hilang gitu ya, kayak santai gitu. Terus juga malah dia excited gitu, nanya balik G20 tuh apa, coba Oh, praktekin pas kamu nanti jadi guide gitu. Jadi guide aha. untuk para tamu loh, kok malah nanya ke situ gitu. Tapi ya gitu tadi ya, mungkin fleksibel para asesornya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut tes wawancara nanti jangan takut. Oh, ya, Asesornya baik-baik iya. kok, dan pertanyaannya itu mengalir kayak gitu. Jadi apa yang kita jelasin biasa dikembangin lagi sama mereka. Jadi ya sejujur mungkin lah, sejujur mungkin, se fleksibel mungkin jawabnya. Jangan Mhm. terlalu halu gitu ya. Nanti Iya, pertanyaan jadi benar-benar, Mbak. halu jadinya. Gitulah kira-kira. Jadi wawancaranya nggak terlalu gimana ya. Cuma standby ya, harus sinyalnya bagus karena sistemnya Mhm. online itu tuh. Benar sekali, Mbak. Karena ya itu wawancara kan online.
Jadi Mm-mm. sinyal, listrik, dan lain sebagainya Benar, harus dipersiapkan. betul Nyari sekali. tempat yang benar-benar bagus gitu untuk itu, mendukung. Benar, Nah, benar, benar. itu tadi tahap wawancaranya juga ternyata drama banget ya Mbak ya. Drama, lumayan. Lumayan drama. Nah, lalu setelah kan udah lolos tuh, wawancara Hmm, juga udah lolos. Oh ya, ini berarti teman-teman yang wawancara persiapannya harus ya bagus gitu ya. iya, Apalagi harus wawancara itu mateng. tahap terakhir dari Penentu. seleksi PPG Prajatan. Ya, Betul jadi sekali. harus dilakukan secara maksimal gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, selanjutnya setelah lolos kan kita mau itu harus apa namanya pengumpulan berkas. Nah, Hmm, itu ada drama nggak kira-kira waktu ngumpulin drama. berkas ya? Drama pasti ya. Soalnya Mbak tuh tinggal kemarin di domisilinya itu ikut suami gitu ya, dinas. Jadi Iya. pulau kecil itu agak susah. Jadi surat-surat itu, surat kesehatan itu ngurusnya harus keluar kota dan biaya juga nggak sedikit gitu kan. Pokoknya ke dari surat kesehatan, kejiwaan segala macam itu bisa habis sekian lah gitu ya. Jadi harus harus dipersiapkan dananya juga ya bagi teman-teman yang mau Ya, ikut. benar. Kalau sudah tahap wawancara, pemberkasan itu harus dipersiapkan dananya ya. Sekitar berapa nah? Beda-beda ya tiap daerah. Mungkin tapi Iya, bisa dikasih beda-beda. tahu mungkin sekitar rate-nya bisa sampai 1 jutaan ya untuk ngurus surat-surat pemberkasan segala macam. Emang harus modal ya, nggak bisa nggak modal. Walaupun ini program apa beasiswa, tetap harus ada dana Beasiswa. yang dikeluarkan. Nah, Iya, benar, Mbak. surat-surat itu sih agak susahnya itu yang apa namanya SKCK ya. Karena KTP Iya, kalau buat SKCK itu kan KTP harus sesuai KTP gitu. sesuai. Sedangkan KTP Mbak tuh masih KTP Palembang gitu. Dan itu harus Hmm, jadi minta tolong ngurusnya itu saudara gitu ya buat bisa ngurus SKCK tapi cepet kok nyampe-nya sehari gitu. Itu walaupun itu pemberkasan. Kalau hasilnya eh kalau penempatan ini ya drama itu penempatan ya agak deg-degan ya pengumuman penempatan. oh ya, Mbak ada Iya. sebelumnya langsung di Muhammadiyah Palembang atau Mm. gimana dulu gitu? Iya kan banyak kemarin dramanya itu ini ya salah ngisi apa data Alamat alamat domisili. domisili sama Iya. tempat lahir gitu ya. Entah Mbak salah Mhm. atau juga salah atau gimana tapi salah yang membawa berkah gitu ya. Kayaknya juga salah deh. Mbak juga agak bingung pas ngisi itu soalnya data awal itu kan domisili. Domisili bener tuh Mbak tulis Mhm. tuh. Terus yang bawahnya itu tulisannya kota kelahiran kalau nggak salah atau apa gitu ya. Udah Mbak tulis Palembang, terus Provinsi Sumatera Selatan. Nah Mbak pikir juga karena kesalahan juga ya. Tapi untungnya pas pengumuman itu deg-degan karena ternyata teman-teman yang dari Provinsi Bangka Belitung itu rata-rata tuh terlempar keluar gitu. Kayak ada di Padang, ada di Medan, Mhm. Jambi, Bengkulu gitu ya. Aduh, udah deg-degan, Mbak ya. Posisinya lagi hamil. Gimana ya kalau Iya, benar. kalau nggak ada keluarga Mbak Bersih berharapnya emang di Palembang. Cuman kan emang kita random gitu ya penempatannya. Iya, iya. PTK-nya juga terbatas jumlah prodi dan kuota mahasiswanya. Ya banyak-banyak berdoa lah pokoknya Mbak di titik pasrah lah pada saat itu. Udah banyak drama. Jadi kayak ya sudah kalau misal lulus, alhamdulillah kalau enggak ya sudah berarti belum Ya rezekinya. sudah. Pas pengumuman Iya, benar-benar. malam malam atau apa gitu ya. Teman-teman Iya. di Bangka Belitung udah heboh gitu ya nyari temen yang mau cari kosan bareng. Mbak udah kayak pesimis Mhm. dapet di mana. Karena posisinya kalau di Unsri Mbak mikirnya pasti banyak ini kan, banyak banyak juga yang daftar dari Sumatera Selatan gitu kan, pasti kan dideketin dulu. Mhm. Nah, sedangkan kami yang Mhm. memang di provinsinya nggak ada LPTK, pasrah gitu ibaratnya, harus dilempar gitu kan. Jadi alhamdulillah pas pengumuman ternyata dapetnya di LPTK Muhammadiyah Palembang. Ya Allah di situ kayak bersyukur banget berarti ini mungkin rezekinya Allah kasih. Padahal Alhamdulillah. kalau sebaran LPTK Muhammadiyah itu nggak buka Tidak ada. program bahasa Inggris Iya. kan ya, cuma di Unsri kalau nggak Mhm, salah benar. yang di Palembang gitu. Makanya kayak wah mungkin kebanyakan atau gimana ya atau kuota yang bahasa Inggris banyak atau memang baru dikasih mandat buka prodi baru Muhammadiyahnya nggak tahu juga ya. Tapi alhamdulillah bersyukur. Jadi nggak ada drama-drama minta pindah gitu ya.
Kemarin kan heboh juga, sempat banyak yang protes gara-gara Pindah-pindah. iya LPTK-nya tuh jaraknya jauh gitu dari tempat Iya. domisili gitu. Ya jauh juga sih Mbak sebenarnya dari domisili. Tapi ya di sini ada keluarga gitu karena asli emang Palembang, jadi nggak terlalu khawatir. Jadi bisa ikut orang tua dulu, walaupun harus meninggalkan suami gitu ya. Oh ya, LDR dong sekarang. Ya LDR demi kau dan si buah Iya. hati lah ya. Perjuangan banget pokoknya Mbak ya berarti. Perjuangan lah. Wah, Tiap orang ada seru seru ada seru. perjuangannya masing-masing lah gitu. Bener. Nah, pas waktu dinyatain lolos itu Mbak ada kebimbangan nggak Mbak? Atau langsung bersedia gitu? Ya pokoknya jalanin gitu. Atau aduh gimana Iya, ya? iya betul-betul. Ada bimbang ya. Bimbangnya itu ya pertama Hmm. zona nyaman ya. Zona nyaman tuh kayak gimana ya? Kerjaan di sini tuh udah enak, udah nyaman, udah Hmm. punya teman baru gitu kan. Terus eh wisatanya bagus-bagus, enak lah gitu ya kayak jalaninnya tuh udah nyaman gitu. Terus kebimbangan kedua tuh ninggal suami pastinya. Karena Oh iya. suami suami nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada keluarga satupun, jadi benar-benar kami ngerantau gitu kayak kasihan gitu kalau ninggalin. Tapi ya gimana lagi ya, dikorbankan sedikit ini 1 tahun ini gitu ya. Semoga Hmm. menjadi berkah. Terus Ya, yang ketiga lagi amin. hamil itu sih. Itu yang galau banget. Hmm. Berkali-kali Mbak tanya panitia ini boleh nggak kalau lagi hamil, maksudnya kayak ganggu nggak proses ini, tapi dapat eh, Iya. dapat apa namanya, dapat pesan dari Kemendikbudnya bisa koordinasi aja sama pihak kampus gitu, tapi mungkin nggak bisa yang libur cuti berapa bulan, nggak mungkin ya. Karena kita juga Nanti keburu lu itu sih udah selesai PPG-nya. selesai ya, jadi harus dikuat-kuatkan ya. Ternyata memang PPG Prajabatan itu tidak segampang yang dibayangkan. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil atau lagi ini ya, lagi mempertimbangkan banyak hal, emang harus dipertimbangkan fisik, Mbak. Harus harus Hmm. karena emang kita kejar-kejaran waktu juga ya. Waktu terus sambil PPL juga, tugas PPL, tugas ngerjain tugas kuliah berbarengan, itu kayak butuh fisik dan mental yang waras gitu. Itu sih. Benar sekali. Iya, Mbak. Oh iya, berarti Mbak kan punya anak ya, sudah punya anak ya, Mbak ya. Yep, Itu anaknya sekarang ikut ke Palembang. iya. Eh, Anak Mbak TK gitu ya, ikut Mbak lah. Heeh. Jadi ikut dulu mamanya. Sekolahnya online Hmm. dulu gitu. Sekolahnya, untung Oh. sekolahnya memberikan solusi gitu, karena agak susah kan mindahin data, apalagi udah provinsinya udah Hmm. beda. Jadi minta dari pihak sekolahnya ngasih sekolah online dulu gitu. Terus di sini belajarnya ya bimbel gitu tambahan. Ya itu tadi ya salah satu apa namanya yang harus dikorbankan juga. Ada 3 orang yang Ya. harus dikorbankan gitu. Jadi kalau kita nggak serius itu keterlaluan banget ya. Jadi emang se-worth it itulah teman-teman yang mau ikut PPG Prajabatan. Kenapa banyak orang yang harus resign, harus apa, merelakan jauh dari keluarga dan lain sebagainya, karena Hmm. pasti ada sesuatu nih gitu yang didapetin setelah program ini, walaupun program ini nggak gampang gitu ya, dari proses seleksinya aja ketat, terus juga Hmm. proses kuliahnya juga lumayan padat, ketat. Nah, itu tadi. Jadi harus benar-benar serius ya, jangan dianggap remeh buat teman-teman yang bentar lagi mau ikut tes apa ya, wawancara ya kalau nggak salah yang gelombang kedua Wawancara. ini ya. Iya. Gelombang Iya, dua. benar. Jadi harus benar dipersiapkan, harus dipikirkan matang-matang ininya. Jangan sampai penyesalan di akhir gitu ya. Iya. Mumpung diberi kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan baik gitu ya, Mbak ya. Betul, 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 betul. Ya. Wah, seru nih ceritanya karena ternyata kita PPG itu banyak sekali yang dilalui, banyak sekali Ya, hal-hal yang harus dikorbankan demi betul. ikut PPG ini. Ya, Iya, Mbak ya. betul, betul. Sama, aku juga ya
ada kebimbangan gitu sebetulnya di Iya, biaya, di waktu iya, dan lain sebagainya itu. Ya walaupun aku tidak meninggalkan siapa-siapa, hanya keluarga sih Mbak. Maksudnya iya, belum punya pastilah. yang suami atau anak gitu, tapi Mm-mm. tetap aja waktu di awal-awal itu juga Susah ya, mengalami kebimbangan gitu. betul betul. Sama. Nah, sekarang kan Mbak sudah apa? Sudah lolos nih, sudah dinyatakan resmi jadi mahasiswa PPG. Mhm. Gimana sih kalau boleh tahu perasaannya tuh kayak gimana? Senang lah pasti ya, senang. Iya. Kayak antara senang sama kayak masih ada lah pasti keraguan karena ini kan program baru gitu ya. Mau dibawa kemana nih Hmm, kita gitu? Apakah benar iya benar. janji-janji manis dari program ini gitu? Karena sudah terlalu banyak yang dikorbankan gitu kan tentang Iya. ini. Senang ya pasti emang cita-cita dari dulu tuh pengen lanjut kuliah gitu kan. Karena tidak memungkinkan karena jarak jauh terus juga udah punya anak jadi agak sulit gitu manajemen waktunya. Terus di sana Hmm. juga belum ada S2 juga kan di domisili Mbak kemarin. Jadi ya ini mungkin it's time to show gitu. Jadi harus Iya. benar total gitu ya pas kuliah. Senang lah, senang punya teman baru, upgrade ilmu baru yang oh ternyata pendidikan sekarang di Indonesia udah secepat ini loh apa proses perubahannya gitu ya. Dan kita harus upgrade terus sebagai guru walaupun Mbak angkatan tua gitu ya, angkatan lama. Ilmu tuh harus tetap di-upgrade gitu. Beda sama kayak Iya. anak-anak kan masih muda gitu ya, mungkin ilmunya masih fresh banget dari kampus. Mungkin mata kuliah Mbak sama Ana dulu beda banget ya polanya gitu. Serba online kalau sekarang, kalau dulu masih manual gitu ya. Senang banyak ilmu baru, teman baru, mindsetnya makin berkembang, makin maju gitu ya. Upgrade ilmunya makin luas. Senang lah, Mhm. senang pastinya. Bersyukur itu tentunya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Mhm. Bukan pertanyaan sih, lebih ke apa yang ingin Mbak sampaikan ke teman-teman seperjuangan PPG Oh. Prajabatan Gelombang 1 yang di seluruh Indonesia dan juga teman-teman yang lagi berjuang Mhm. untuk tes wawancara di Gelombang 2 ini. Yes. Buat teman-teman yang gelombang 2 yang sedang menanti gitu Mhm. ya, tahap terakhir di tes wawancara, tetap semangat, persiapkan sebaik mungkin, sejujur mungkin, serealistis mungkin, jawabannya harus sesuai pengalaman. Terus juga harus setelah itu harus mempertimbangkan matang-matang karena bakal banyak konsekuensi yang dihadapi dan pengorbanan-pengorbanan lain ya dari apalagi yang sudah berumah tangga itu dan punya anak Mhm. harus benar-benar dikonsultasikan dulu ke semua pihak dari keluarga gitu ya. Itu harus dikonsultasikan dan semangat. Insya Allah punya kita menjadi calon-calon guru profesional masa depan ya. Amin. Jadi harus semangat Iya, gitu ya teman-teman. amin. Iya, benar. Kalau untuk yang lagi berjuang bareng kita nih, yang Gelombang 1. Oh, yang sedang sama-sama berjuang, yang sama-sama berjuang itu doa Mbak dan kita semua ya. Semoga tetap Mhm. dikuatkan fisik dan Yes, mentalnya, harus tetap kompak ya, solid iya. gitu. Jangan karena apa ya, tujuan PPG Prajabatan itu bukan kayak kita kuliah S1 gitu. Yang kita masih abu-abu gitu ya. Kalau sekarang kan rata-rata udah punya pengalaman ngajar gitu ya, udah tahu lapangan minimal. Tinggal ditambah upgrade ilmu. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, jangan pesimis, walaupun capek, capek banget, lelah gitu ya untuk waktunya kejar-kejaran, tapi insya Allah dijalanin gitu ya. Mbak aja yang hamil besar gini tetap semangat, apalagi Iya. yang masih muda-muda, fresh, graduate, tetap harus bisa positive thinking kalau kita punya masa depan yang cerah. Yes. Amin. Iya. Semoga lulus Amin semua ya. ujian nanti UP. Udah Amin lulus ya. semua. Itu yang paling menentukan kita nanti, Mbak. Iya, betul. Masuk bareng, tamat juga harus bareng. Amin, amin, amin. Ya, Dapat amin. asik. Saling mendukung, saling memberikan motivasi. Kalau ada temennya yang merasa jenuh Betul. sama perkuliahan PPG, kita harus ya sharing-sharing, saling Ya, mendengarkan keluh kesah. keep waras lah gitu ya.
Iya, iya. biar biar Oke, Mbak. nggak stres Mungkin, bareng. mhm, ya, mungkin itu aja sih, Mbak, untuk bincang-bincang kita yang ya bermanfaat lah karena udah sharing-sharing gitu tentang perjalanan Ya, PPG yang lumayan panjang sekali, panjang banget. Karena dari awal apa ya, dari awal pendaftaran sampai sekarang itu sudah makan berapa bulan gitu ya kan. iya betul Apalagi betul. nanti harus menjalani kuliahnya lagi Mhm, yang ya sangat menguras energi gitu. betul. Terus semoga aja nanti ke depannya kita setelah lulus ini langsung mendapatkan apa ya? Ya, sesuatu dari pemerintah udah jelas gitu. Mhm. Kita mau dibawa Semoga kemana gitu, semoga sudah semoga realistis diberi ya. kejelasan. Iya. Programnya benar-benar terjalan karena emang ditempa 1 tahun nggak gampang. Mhm, Dan yang lolos juga nggak gampang, orang-orang mhm. terpilih qualified yang pastinya. Jadi memang semoga tidak ada hasil yang mengkhianati proses gitu ya. Amin. Iya, amin. Iya, Oke, betul. thank you kepada Mbak Lia sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol malam Oke, ini malam minggu bareng ya, Ana. menemani Ana yang Iya, sendiri sepian ya. iya Sama-sama benar sepi, nah, sekali. sama-sama sepi kita. Iya, ya kalau nggak nugas ya tidur gitu malam minggunya. Keliling nah, lihat kota Palembang ya. Rame Ya, kok, rame. insya Allah nanti. Insya Allah nanti kalau ada temennya. Oke, thank Iya. you kepada Mbak Lia. Kita Oke. mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu sama narasumber lainnya yang lebih seru lagi, yang seru-seru lagi. Hari Mhm. ini cukup seru karena ya ceritanya ternyata tidak bisa orang itu tidak bisa mengukur gitu. Kadang tuh Mhm. perjuangannya beda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan perjuangan kita dengan perjuangan orang lain gitu kan. Nah, Betul, betul. makasih ya Mbak Lia Ya, untuk waktunya. sama-sama Ana. Oke, Sampai jumpa di boleh. kelas. Iya, benar. Boleh dimatikan itunya Mbak, Oke. recordnya. Oke.